Halo kaum intelektual sekalian, kenapa Pak Luhut Panjaitan atau Pak LBP banyak hatersnya di Konoha? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena Pak Luhut ini beragama Kristen? Apakah karena Pak Luhut ini minoritas? Kenapa banyak hatersnya? Saya melihat di sosial media itu ya, bahkan ada orang yang mendoakan ya, diduga ada orang yang mendoakan Pak Luhut ini untuk cepat-cepat pergi ke sorga gitu. Cepat diterima di sisinya. Ada banyak ya dugaannya seperti itu ya. Ketika beliau sakit di Singapura, saya melihat komentar-komentar ada banyak yang seperti itu ya. Komentar-komentar warga Konoha ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa banyak yang benci dengan Pak LBP ini? Kenapa banyak kader yang sangat-sangat benci dengan Pak LBP atau Pak Luhut Binsar Panjaitan ini? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan agama atau tidak? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu, beberapa bulan yang lalu ketika lagi rame di media sosial di mana ada massa yang merusak rumah daripada anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Parto, ya Eko Patrio maksudnya. Nah, salah satu dugaannya, salah satu target daripada masa itu adalah rumahnya Pak LBP atau Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi diduga ditarget saat itu, cuman nggak berhasil. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan minoritas atau mayoritas? Apakah ini ada hubungannya dengan agama Kristen? Menarik untuk kita bahas. Sebenarnya kalau boleh jujur ya guys ya, kenapa Pak LBP atau Pak Luhut Binsar Panjaitan ini banyak hatersnya gitu ya kalau saya perhatikan di Konoha itu ya. Apa alasan? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena gaya komunikasi daripada Pak Luhut ini berbeda dengan gaya komunikasi orang Indonesia pada umumnya. Jadi gaya komunikasi daripada Pak LBP ini ceplas-ceplos, to the point, tegas, nggak ada basa-basi, tanpa kompromi, langsung to the point. Jadi orang Indonesia itu berpikir bahwa Pak Luhut ini orang yang marah-marah gitu ya, yang suka emosional gitu, terlalu otoriter dan sebagainya. Padahal enggak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Pak LBP atau Pak Luhut Binsar Panjaitan ini terkenal ya belak-belakan gitu? Apa alasannya? Ya karena faktor daripada culture, budaya. Jadi karakter daripada orang Batak itu rata-rata seperti itu guys. Walaupun Pak LBP atau Pak Luhut Binsar Panjaitan ini sudah lahir, ya termasuk lahir di kota lah ya. Pak Luhut Binsar ini gedenya di Pekanbaru ya kalau nggak salah ya. Bukan di Toba sana lagi. Ya lahirnya emang di Toba, tapi SD, SMP itu kalau nggak salah itu di Riau ya. Riau kan termasuk kota ya, perantauan. Ya walaupun orang Batak itu merantau, ya, lahirnya di kota, tetap karakter ceplas-ceplosnya ini nggak hilang gitu. Karakter tegasnya itu nggak hilang. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Dan ini juga yang mempengaruhi kenapa Pak Luhut dan Pak Ahok ya. Jadi Pak Luhut dengan Pak Ahok itu agak mirip-mirip ya karakternya. Sama-sama orang Sumatera. Orang Sumatera itu gitu guys ngomongnya, belak-belakan, tegas gitu. Ya nggak bisa diajak kompromi, langsung to the point gitu ya, seperti pelor gitu, langsung gitu tanpa basa-basi, nggak terlalu suka yang namanya basa-basi ya. Itulah alasan kenapa Ahok itu cenderung ya kalau saya perhatikan ya, secara culture ya, budaya Jawa ditolak ya. Pak Luhut juga seperti itu, cenderung saya melihatnya ditolak gitu. Walaupun Pak Luhut itu jujur, walaupun Pak Ahok itu jujur, tapi cenderung ditolak saya perhatikan ya. Itulah karena apa? Karena budaya. Kenapa orang Jawa itu sangat suka yang nama basi-basi gitu ya. Ngomongnya lumayan lembut lah gitu. Ya orang Sunda juga lumayan lembut ngomongnya. Rata-rata suku yang ada di Indonesia itu kan ngomongnya ya rata-rata lembut guys. Kecuali suku-suku yang berasal dari Sumatera ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena budaya feodal. Budaya feodal ini sangat mempengaruhi guys ya. Jadi budaya feodal ini sangat kental dalam budaya Jawa. Budaya feodal ini kalau berbicara ya, seseorang itu berbicara itu, mereka harus basa-basi dulu. Karena apa? Karena takut.
ada ketersinggungan. Ya, budaya feodal kan seperti itu ya. Ada tata bahasanya gitu ya. Makanya ada istilah bahasa Jawa halus, bahasa Jawa sedang, dan bahasa Jawa kasar. Jadi ini semua karena bahasa basi ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini orang-orang Jawa, orang-orang Sunda itu kalau ngobrol itu ya, misalnya nih minjem duit kan, ya biasanya mereka itu mutar-mutar dulu gitu ke sana kemari gitu, nyeritain dulu gitu ya kisahnya, ya kemudian storytelling dulu ya berjam-jam, ujung-ujungnya pinjam dulu 100. Orang Batak nggak gitu, langsung to the point, tok 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 tok, lu punya duit nggak, kau punya duit nggak, 100 mau pinjam aku ya. Orang Batak seperti itu, langsung to the point biasanya rata-rata ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu, apa alasannya? Karena culture atau budaya Batak itu secara norma sosial ya. Jadi kita mulai daripada norma sosial. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi ya. Yang paling utama itu norma sosial. Dalam culture atau budaya orang Batak itu ada istilah Dalihana Tolu. Apa itu Dalihana Tolu? Dalihana Tolu itu ada 3 garis besar yang sangat dihormati di adat Batak. Apa itu? Dalihana Tolu itu ada menghormati anak ya, atau adik perempuan ya, cewek biasanya. Kemudian menghormati yang semarga gitu ya, yang sepantaran. Kemudian ada istilah hula-hula ya. Hula-hula itu artinya yang harus dihormati, yang posisinya lebih tinggi gitu ya. Hula-hula itu tinggi ya, dongat tubuh atau itu biasa disebut dengan sepantaran. Kemudian boru biasa disebut dengan ito gitu ya. Dan itu biasanya yang startup paling bawah ya. Tapi Dalihana Tolu ini berputar-putar ya. Kadang kita di bawah, kadang kita jadi buruh, kadang kita di atas gitu. Jadi nggak selamanya gitu, nggak selamanya kita di atas, nggak selamanya kita di bawah. Jadi ada semacam egaliter ya kalau saya perhatikan. Dalam culture orang Batak itu atau budaya orang Batak itu ada semacam kesetaraan, egaliter. Karena ini semua berputar ya. Kadang kita di atas, kadang di tengah, kadang di bawah gitu. Kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Jadi gitu ya. Itu secara struktur sosial ya, norma sosial daripada orang Batak. Sehingga jelas ya. Jelas dan tidak perlu basa-basi gitu. Kalau misalnya nih ada pesta gitu, orang Batak itu kan sangat suka yang namanya pesta ya. Pestanya itu banyak banget ya orang yang diundang. Gede banget biasanya pestanya. Jadi kalau ada pesta itu kita sudah punya posisi gitu. Dalam pesta itu ya boru biasanya itu membantu ya membersihkan yang namanya piring gitu ya. Pokoknya bagian inilah, bagian seksi konsumsi gitu ya. Bagian urusan yang repot-repot lah gitu ya. Kalau yang sepantaran itu ya biasanya itu posisinya itu standar gitu ya, tidak terlalu repot juga ya. Kemudian ada posisi yang paling tinggi, hula-hula biasa disebut. Jadi kita bisa menempatkan posisi kita. Biasanya kalau hula-hula itu duduk di tempat yang paling empuk biasanya, yang paling bagus gitu. Kalau boru itu di pojokan biasanya. Jadi ada porsinya masing-masing. Tapi ini biasanya berputar gitu, rolling gitu. Kadang kita juga di posisi pojokan duduknya gitu kalau misalnya ada pesta yang lain lagi gitu. Jadi biasanya berputar gitu, rolling gitu. Nah, karena ada struktur sosial seperti ini sehingga orang Batak itu secara DNA itu mereka nggak terlalu suka basa-basi karena sudah jelas. Oh, posisinya di sini. Oh, kamu posisinya di sini. Oh, kamu di sini. Namun ya kalau orang Jawa saya perhatikan tuh nggak ada seperti itu. Nggak ada. Makanya dibutuhkan yang namanya komunikasi, basa-basi ya. Jadi ngomongnya itu nggak langsung to the point gitu, basa-basi dulu. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya konflik. Ya, itu alasan yang pertama ya. Kemudian karena kondisi geografis ya. Jadi di tanah Batak itu kan tanah itu nggak terlalu subur seperti di Pulau Jawa. Lumayan gersang lah. Ya, bahkan kalau misalnya pertanian di sana itu sangat susah ya zaman dulu ya, sangat susah banget. Sehingga untuk menjawab tantangan alam ini, orang Batak itu dituntut untuk berpikirnya itu langsung cepat gitu, jangan lambat, ya tegas gitu mengambil keputusan, harus berani gitu, gigih. Nah itulah alasannya orang Batak itu punya karakter yang sangat tegas, cepat. Karena apa? Karena
kondisi geografisnya itu ya mengajarkan atau mengajak seperti itu ya terpaksa ya. Beda dengan kalau misalnya Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan lumayan subur ya tanahnya. Jadi ngapain terlalu ini kan, terlalu pusing gitu kan. Kalau misalnya nih ya nanam singkong ya. Nih singkong itu kan nggak pernah sejarahnya gagal kan. Misalnya nih, orang Jawa nanam singkong, orang Sunda nanam singkong, nggak pernah sejarahnya singkongnya gagal panen gitu, nggak pernah. Biasanya ya, rata-rata berhasil. Ya sehingga apa? Sehingga mereka nggak ada kepikiran untuk menjawab yang namanya tantangan alam karena alamnya sudah menyediakan semuanya, tanahnya subur. Sementara ya, orang Batak itu ya di Toba sana itu tanahnya itu kurang subur, makanya banyak orang Batak yang merantau. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena di kampung tanahnya sangat-sangat gersang, dan itulah alasannya kenapa orang Batak itu punya tradisi merantau. Ya. Kemudian apa alasan selanjutnya? Alasan selanjutnya itu karena dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi lingkungan orang Batak itu seperti itu, guys. Jadi kalau kita ngomongnya di sana itu terlalu basa-basi, maka kita akan diejek ya biasanya. Lu kok ngomongnya muter-muter sih? Kok nggak langsung aja? Ya udah langsung aja ngomong, to the point, nggak usah muter ke sana kemari gitu. Jadi orang Batak seperti itu. Tapi kelihatannya ya kalau orang Sunda ya nikah sama orang Batak itu, orang Batak ngomong itu sama orang Sunda itu kayak orang marah gitu, padahal kan nggak marah gitu. Jadi orang Batak itu ngomong biasa juga nadanya itu tinggi. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh geografis juga ya. Jadi di tanah Batak itu kan bergunung-gunung ya. Nah karena di sana itu bergunung-gunung, maka apa? Maka suara harus tinggi. Beda dengan di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan dekat dengan pantai ya, pesisir ya, daerah pesisir. Ya, sehingga ngomong pelan juga kan kedengeran ya. Tapi orang Batak itu kalau ngomong pelan itu nggak kedengeran karena bukan kondisi geografisnya itu. Itu yang mempengaruhi kenapa orang Batak itu harus ngomongnya tinggi-tinggi, teriak-teriak gitu. Karena terbiasa ya kondisi geografis. Jadi Pak Luhut juga kalau saya perhatikan seperti itu guys. Kalau pidato gitu, kayak orang marah gitu, kayak orang ngajak ribut, ngajak berantem. Mukanya juga seperti itu, kayak ngajak ribut, ngajak berantem. Ya padahal nggak seperti itu guys. Itu cuman DNA daripada orang Batak ya seperti itu ya. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini kalau misalnya Anda orang Batak ya pada faktanya seperti itu. Itu menurut data ya. Jadi di sini saya tidak asal mangap gitu. Saya ngomong by data. Kemudian apa alasan selanjutnya misalnya? Karena hukum di orang Batak itu ya, kalau di budaya Batak itu kalau seperti itu jelas hukumnya. Kalau mencuri hukumnya jelas. Dulu kalau mencuri itu dihukum mati guys ya, dulu banget ya. Jadi nggak boleh mencuri, selingkuh gitu, nggak boleh, dihukum mati. Kemudian berbohong gitu. Jadi sebelum Indonesia merancang yang namanya hukuman mati, di tanah Batak juga ada hukuman mati. Makanya ada istilah orang Batak makan orang. Jadi ada istilah seperti itu ya karena hukum di sana sangat tegas sekali. Ya nggak bisa main-main. Itulah alasannya kenapa orang Batak itu sangat tegas gitu. Biasanya jujur ya, orang Batak itu tegas, jujur ya. Nggak semuanya tapi ya, saya tidak menjalani semuanya. Tegas, jujur, bisa dipercaya. Nggak suka nutup-nutupi, enggak. Dia cenderung belak-belakan. Nah, karena secara antropologi seperti itu ya zaman dulu, maka DNA ini melekat dalam karakter orang Batak. Ya. Jadi kalau boleh jujur ya guys ya, kita butuh karakter yang seperti ini sebenarnya. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Kita butuh pemimpin yang jujur. Cuman pemimpin yang jujur ya apalagi orang Batak itu kan masih sangat susah diterima ya di Indonesia kalau saya perhatikan. Karena apa? Karena culture, lagi-lagi culture gitu. Budayanya berbeda gitu. Kemudian apa yang mempengaruhi? Semangat Protestanisme. Jadi semangat Protestanisme ini kan dipengaruhi oleh budaya-budaya Barat. Jadi orang Barat itu agak mirip-mirip seperti orang Batak karakternya. Orang Barat itu ya terutama orang Belanda itu, orang Jerman itu mereka belak-belakan, to the point. Mereka nggak mau nutupi.
Kalau di hatinya A ya A, kalau di hatinya B gitu, nggak mau munafik gitu. Jadi orang Batak justru seperti itu, jarang orang Batak yang munafik, cenderung berani gitu. Kalau di hatinya A ya A gitu, kalau di hatinya B gitu. Ini juga dipengaruhi oleh semangat Protestanisme ya, karena agama Protestan itu atau agama Kristen itu mengajarkan yang namanya nilai-nilai kejujuran, sehingga apa? Sehingga orang Batak itu biasanya jujur ya, nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu ya, berusaha untuk jujur ya. Nah, inilah yang tidak diterima oleh netizen warga Konoha, makanya Pak Luhut ini sering dikritik gitu ya, sering dikatain otoriter gitu, padahal enggak ya. Jadi kalau boleh jujur itu ya, Pak Luhut ini sebenarnya nggak mau lagi menjabat di pemerintahan Pak Prabowo. Cuman Pak Prabowo minta sama istrinya Pak Luhut ya. Pak Prabowo nelpon sama istrinya Pak Luhut untuk jadi penasehat di bagian ekonomi ya, kalau nggak salah ya, ekonomi nasional ya. Bukan di menteri lagi ya, menteri Marves, bukan itu lagi ya, tapi bagian penasehat ekonomi ya. Jadi kalau boleh jujur, Pak Luhut itu sebenarnya nggak gila jabatan ya, nggak seperti yang diusikan di media sosial gitu, enggak. Saya melihatnya ya cuman karakternya aja gitu yang seperti itu. Cenderung saya melihatnya Pak Luhut ini orangnya belak-belakan, to the point, dan jujur juga. Jujur ya, bayangkan ya, dari pemerintahan Pak Jokowi dipakai sampai sekarang, ya berarti karena jujur dong ya. Coba kalau dia nggak jujur, suka nipu, kayak bisa dipercaya gitu, pelin-pelan gitu, ya kan, nggak tegas gitu, suka berbohong dan nggak komitmen, ya nggak bakalan dipakai lah Pak Luhut ya kan, yang benar aja. Itu saya perhatikan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah ada sentimen terhadap agama? Ya, menurut penelitian sebenarnya ada, cuman nggak terlalu signifikan ya. Porsinya cuma 20-30% ya. Jadi 70% warga Konoha itu tidak terlalu sentimen terhadap pejabat yang beda agama. Buktinya apa? Buktinya Shirley Juanda ya, Gubernur Shirley Juanda itu kan bisa jadi gubernur di Malut ya, Maluku Utara, di mana di sana mayoritas Muslim. Sudah ada perubahan saya melihatnya. Ya, mudah-mudahan perubahan ini bawa kemajuan bangsa kita ya. Mudah-mudahan ya. Walaupun Bu Shirley Juanda itu di demo ya. Saya perhatikan waktu dia jadi gubernur itu di demo, guys. Jadi mungkin belum tahu Bu Shirley Juanda itu adalah orang yang jujur gitu, orang yang bisa bekerja gitu ya, berintegritas dan lain sebagainya ya. Itu menurut saya pribadi ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita menjadi bangsa yang maju ya. Jadi salah satu tonggak kemajuan bangsa kita itu adalah integritas, kejujuran. Jadi kita harus menjadi orang yang jujur untuk kemajuan bangsa kita. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Kaum Intelektual, salam rasional.